oleh orang-orang Kristen masa kini. Just read it. Ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Now the verse 15 is very important verse today. Iya, ayat 15 ini adalah ayat yang sangat-sangat penting saat ini bagi kita saat ini. This verse 15 was previously Jesus told Daniel. Ya, Yesus telah menyatakan isi ayat 15 ini sebelumnya kepada Nabi Daniel. In Daniel 9:27. Yaitu yang terdapat pada Daniel 9 ayat 27. 600 years before Christ. Iya, 600 tahun sebelum kedatangan Yesus yang pertama. But now Jesus is repeating again. Tetapi Yesus mengulangi kembali apa yang disampaikan kepada Nabi Daniel. He said, as I told 600 years ago, Daniel, okay, this Daniel prophecy will take place before I am coming. Ya, Yesus mengatakan saya sudah menyampaikan nubuatan ini kepada Daniel 600 tahun yang lalu, dan saya ulangi lagi bahwa nubuatan ini akan digenapi. Then what he said to Daniel? Apa yang disampaikan kepada Daniel? He said this, here, the temple will be rebuilt, okay, and inside of temple, all kinds of religion leaders will perform the service inside of the Jerusalem temple. Iya, Yesus menyatakan bahwa bait suci Yerusalem akan dibangun kembali dan para pemimpin agama akan melakukan ritual agama di dalam bait suci ini. This is what Jesus said. It's an abomination of desolation. He said that. Itu sebabnya Yesus mengatakan dalam ayat 15, pembinasa keji berdiri di tempat kudus. You underline that. Garis bawahi kata pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Abomination of desolation. That's what you say in your Bible. Pembinasa keji. Pembinasa keji. Pembinasa keji. Yeah, that's highlighted. Ya, garis bawahi kata very important. Pembinasa keji ini kata yang sangat-sangat penting. Now, this prophecy hasn't been fulfilled yet. Nubuatan ini masih belum digenapi. In order to fulfill this prophecy, temple should be rebuilt. Untuk menggenapi nubuatan ini, bait suci Yerusalem harus dibangun kembali. But we haven't started building we call it the third temple. Tetapi kita masih belum mulai mendirikan bait suci Yerusalem atau bait suci yang ketiga. See, Solomon temple we call the first temple. Iya, bait suci Salomo itu disebut bait suci yang pertama. And this is the Zerubbabel temple, we call it second temple. Iya, bait suci Zerubbabel disebut bait suci yang kedua. Okay, but the Herod temple, we don't call Herod temple the third temple. Tetapi kita tidak menyebut bait suci Herodes sebagai bait suci yang ketiga, karena dia hanya memperbaiki atau memugar. Herod temple is extension of second temple. Iya, bait suci Herodes ini adalah perluasan dari bait suci yang pertama. The reason is that this second temple was destroyed by enemies. Ya, alasannya adalah bait suci yang kedua ini telah diruntuhkan oleh musuh Israel. Because of that, they rebuilt it. Karena itu, umat Israel membangun kembali bait suci. But this Herod temple was not destroyed by enemies. Tetapi bait suci Herodes ini tidak diruntuhkan oleh musuh mereka. It was their own intention to rebuild it. Ini adalah kemauan mereka sendiri untuk memugar kembali bait suci Yerusalem. Therefore, we call this Herod temple is still the second temple. Iya, karena itu kita tetap menyebut bait suci Herodes ini bait suci yang kedua. So now the temple that we are going to build is the third temple. Dan sekarang bait suci yang akan dibangun adalah bait suci yang ketiga. Okay, third temple. Bait suci yang ketiga. Now, on the site of the Solomon temple, okay, now Islam temple
was on. Iya. Di lokasi Bait Suci saat ini terdapat juga masjid di Israel sana. This is a Temple Mount. It's Al-Aqsa in Ini adalah lokasi Bait Suci Yerusalem. south here, Al-Aqsa. Di sini terdapat Al-Aqsa, Now, Masjid Al-Aqsa, and over around here, dan di sekitar ini this is a Dome of the Rock sits here. terdapat kubah batu. Terdapat Masjid Kubah Batu. This is what we call Temple Mount here. Inilah yang disebut dengan Temple Mount. Apa itu Temple bahasa Mount. Indonesia? It's a hill Bukit. of Temple. Bukit Bait Suci? Bukit Bait Suci? Two temples were built. Iya, jadi di lokasi ini terdapat dua masjid, Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Batu. Now, our problem is this. How can we build Jewish temple on here? Because two temples are here. Iya, masalahnya sekarang adalah bagaimana mungkin kita bisa membangun Bait Suci yang ketiga, karena sudah ada dua masjid di sini, yaitu Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Batu. Now, it has been many solutions to do that. Okay, so I will give you what people are doing now. Iya, ada beberapa solusi untuk permasalahan ini. First of all, Yang pertama, Israeli people already have finished all temple materials, temple designs, materials, everything is ready now. iya, umat Israel saat ini sudah mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk mendirikan Bait Suci yang ketiga. You just write down you see in Exodus chapter 25 and all the way to 31, it has all temple, how to build temple and all what's inside and so on. They follow the direction and they have everything finished now. Iya, saat ini bangsa Israel sudah mempersiapkan semua peralatan yang diperlukan atau perlengkapan yang diperlukan untuk mendirikan Bait Suci yang ketiga. Mereka mengikuti aturan yang terdapat di dalam Keluaran pasal 25 sampai pasal 31 tentang pendirikan Kemah Suci. You visit the YouTube. You visit Keluaran pasal 25 sampai 31. to better you understand for the study. You enter YouTube and say temple. So the temple rebuilt. Iya, kalau saudara mau mengetahui lebih dalam tentang Bait Suci yang ketiga ini, saudara bisa masuk ke YouTube dan ketik Bait Suci yang ketiga. And everything is on your hand. Dan saudara bisa mencari informasi lebih luas melalui internet. Your handphone has all information. Iya, saudara bisa mencari informasi lebih luas tentang Bait Suci yang ketiga lewat internet. Now, Jewish people, they try to build the temple. They believe they have to build the temple before their Messiah comes to Iya. save Israel. Orang Yahudi percaya bahwa mereka harus terlebih dahulu membangun Bait Suci yang ketiga. Setelah itu, Mesias yang mereka nantikan akan datang. Their Messiah. Mesias mereka. That's Jewish people's belief. Itulah yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. So they, in order to have their national problems, they are in very difficult time. They're surrounded by Arabs, okay, and Iraq is going to destroy Israel. So they need their Messiah. Ya, saat ini bangsa Israel mengalami pergolakan atau pergumulan yang besar. Mereka dikelilingi oleh musuh-musuh mereka seperti Irak, Iran, Syria, Lebanon, Saudi Arabia. All they try to destroy them. Iya, semua negara ini berupaya untuk menghancurkan Israel. They've been praying for the Messiah coming. Iya, umat Israel telah berdoa untuk kedatangan Mesias mereka. For Messiah coming, they believe they have to rebuild the temple. Iya, agar Mesias yang mereka nantikan datang, mereka percaya mereka harus terlebih dahulu mendirikan Bait Suci. That's their belief. Ya, itulah keyakinan mereka.
Okay. Now, also, Christians believe that Christians, because of based on Taoism Matthew 24:15. Iya, orang-orang Kristen juga percaya hal ini berdasarkan Matius pasal 24 ayat 3 dan Matius 24 ayat 15. We Christians believe before the second coming of Jesus, temple should be rebuilt, okay, and inside abomination and desolation, okay, all kinds of worship services will take place. Ya, orang-orang Kristen juga percaya bahwa sebelum kedatangan Yesus yang kedua, bait suci Jerusalem harus didirikan kembali, dan setelah itu pembinasa keji tadi akan ada di bait suci. So two groups. Jadi ada dua kelompok. Jewish groups wants to have the temple built, Ya, kelompok Yahudi ingin mendirikan bait suci mereka, and Christian groups, dan kelompok Kristen they want to build the temple ingin juga bait suci ini berdiri. to satisfy this. Ya, untuk menggenapi nubuatan Matius pasal 24. Now, Jewish people, in the beginning they said, how can we build the temple on this mount where two Islamic temples are sitting there? Iya, pada awalnya umat Yahudi berkata, bagaimana mungkin kita bisa membangun bait suci karena sudah ada dua masjid di sini. So they built up some theory. Iya, dan karena itu umat Yahudi membuat beberapa teori. Theory number one. Teori yang pertama, Theory number one is this: earthquake theory. iya, teori gempa bumi. And they said God will make earthquake, okay, here and destroy these two temples. Mereka percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan gempa bumi dan menghancurkan kedua masjid ini. That's write down. Ya, catat. Write down the earthquake. Ya, teori gempa bumi. Umat Israel percaya bahwa Tuhan akan mendatangkan gempa bumi untuk meruntuhkan kedua masjid ini. But that earthquake theory is not practical. Ya, tetapi teori gempa bumi ini tidak praktis. Well, after the earthquake, still Islam people, Muslims will rebuild their temple, not Jewish people. Iya, karena setelah gempa bumi pun umat Islam akan tetap bisa mendirikan masjid kembali. Because this Israeli government authorized this mount, okay, to Muslims. So this mount is under the control of Muslims. Although this is a land of Israel, Israeli government gave a full authority on this mount to Muslims. Iya, walaupun kedua masjid ini sebenarnya terletak di wilayah Israel, tetapi pemerintah Israel mungkin sudah ada perjanjian, mereka memberi otoritas kepada umat Muslim. In order to avoid war. Iya, untuk menghindari peperangan. Although that this mount is under the Israeli government to avoid war, okay, gave this land, this particular part to Muslims. Ya, meskipun kedua masjid ini terletak di wilayah Israel, tetapi untuk menghindari peperangan, pemerintah Israel menyerahkan tempat ini kepada orang Muslim. So Israeli people cannot enter here without the permission. Ya, karena itu orang Israel tidak bisa masuk ke tempat ini tanpa persetujuan orang Muslim. So earthquake theory, if the earthquake takes place and Israelis still cannot rebuild the temple because that land is under the Muslims. Iya, jadi meskipun gempa bumi, Tuhan mendatangkan gempa bumi,
orang Israel tetap tidak bisa memiliki tempat ini karena umat muslim akan tetap bisa mendirikan kembali masjid ini. So some Christians and some Jewish people have been praying for earthquake, but that is not a good prayer. Iya, beberapa orang Kristen juga orang Yahudi telah berdoa sampai saat ini supaya Tuhan mendatangkan gempa bumi, tetapi tidak terjadi sampai sekarang. Second theory. Teori yang kedua, Second theory is war. teori yang kedua adalah perang. Israeli government attacked that and recaptured the mount. Iya, pemerintah Israel akan menyerang kedua tempat ini dan memperoleh kembali wilayah ini, destroy to a temple. menghancurkan kedua masjid ini. That was a plan, but it is not a good way. Itu adalah rencana orang Israel, tetapi bukan cara yang tepat. Why? Kenapa? It will be a World War III. Karena kalau orang Israel menyerang tempat ini, akan terjadi perang dunia ketiga. Even Muslims here in Indonesia will go there and fight against. Bahkan orang-orang muslim di Indonesia akan pergi ke tempat ini berperang melawan orang Israel. The Muslims all over the world will go there and fight against. Orang-orang muslim di seluruh dunia akan datang membantu orang-orang Islam di tempat ini. So it will not be feasible. It's not workable at all. Jadi iya, teori ini tidak tepat, tidak cocok. War theory is not good. Ya, teori perang itu tidak baik, tidak cocok. Now, number 3 theory. Ya, teori yang ketiga. Number 3 theory was this. American very wealthy Jewish man. Ya, teori yang ketiga adalah orang-orang Yahudi Amerika yang sangat kaya, who offer the Muslim leaders there that I will give you whatever amount you ask, let us buy the land. ia akan menawarkan kepada pemimpin-pemimpin Islam di tempat ini supaya mereka memberikan tempat ini kepada orang Israel. So the purchase, buying theory. Iya, teori membeli tempat ini. But these Muslims answered back to him, Tetapi orang-orang Muslim menjawab kepada orang-orang Yahudi Amerika, saying that this land is not for sale. iya, tanah ini tidak dijual. Okay? Now we have problem here. Jesus is coming soon. Still, we cannot build the temple. Iya, masalahnya masih belum terpecahkan. Yesus akan datang segera, tetapi bait suci yang ketiga masih belum dibangun. One theory, some theory among the Christians say that original Solomon temple site is not here. Iya, beberapa teori yang muncul di kalangan orang Kristen mengatakan bahwa letak bait suci Salomo yang sebenarnya bukan di sini. Now they said right underneath here there is another small mount called this is City of David. Write down this. Iya, mereka mengatakan bahwa letak bait suci Salomo adalah di sini. Namanya Kota Daud. Or they call it City of Sion. Atau mereka menyebutnya Mount Sion. Bukit Sion. Bukit Sion. They said original Solomon's temple site is right here. Ya, jadi mereka mengatakan bahwa letak bait suci Salomo yang sebenarnya adalah di Kota Daud. Therefore, we don't need Muslims' permission. Karena itu kita tidak memerlukan persetujuan atau izin dari Muslim. This is Israeli controlled area. Iya, wilayah ini di bawah kendali orang Israel.
That's the one theory. Ya, itu adalah salah satu teori. Another theory is this. Teori yang lain, Many Jewish archaeologists, you know what that is? Okay. banyak arkeolog Yahudi They discovered Solomon's original site is right. This is the north side. Okay, this is the east. The north of this area. This is the Solomon's temple site. ya, banyak arkeolog Yahudi menemukan bahwa letak bait suci Salomo itu adalah di sebelah utara. Itu di sini. At the north side of Dome of Rock. Ya, di sebelah utara Masjid Kubah Batu. Nowadays, they believe this north theory, is very biblical. Ya, saat ini mereka membuat teori ini, yaitu bahwa bait suci akan didirikan di sebelah utara Masjid Kubah Batu. And they believe no need for destroying this Islam Dome of Rock. No need for destroying this. All we need is this is the northern space here. Okay, if we have permission from Muslims, we can build right here. Ya, dan mereka percaya bahwa mereka tidak perlu minta izin dari pemimpin-pemimpin Muslim atau orang-orang Muslim untuk mendirikan bait suci di tempat ini. Okay, then where is there any biblical support on this? Any biblical support on this? Apakah ada dukungan Alkitabiah tentang teori ini? And they found out, come here, Revelation. Okay. Revelation 11, 1 and 2. Iya, mereka mengutip Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Wahyu 11 ayat 1 dan 2. And John, Jesus showed John, here, this is 7-year tribulation. In the 7-year Iya, tribulation. 7 tahun tribulasi, 7 tahun masa kesusahan besar. About, this is Revelation 11 is about the middle of the 3.5, it's over here. Iya, Wahyu pasal 11 ini itu terjadi pada masa 7 tahun kesusahan besar di sekitar ini. 7 tahun kesusahan besar. Let them write down, okay? It's a 7-year tribulation. Ini adalah 7 tahun kesusahan besar. Half. Ini 3,5 tahun di tengah-tengah, 3,5 tahun. Revelation 11. Iya, terdapat Wahyu 11 ayat 1 dan 2. Now, John saw Mount, this mount area. Ya, Rasul It Yohanes, is a vision. Rasul Yohanes melihat tempat ini dalam penglihatannya. Yeah, he saw 2 temples there. Ya, Yohanes melihat ada 2 This temple bait suci. and this temple. Ya, bait suci ini atau Masjid Kubah Batu. Dome of the Rock Iya, Masjid Kubah Batu and Jerusalem temple. dan bait suci Yerusalem. And he saw this, one is God's temple, the other one is a Gentiles temple. Dan Yohanes melihat satunya adalah bait suci Yerusalem dan yang satu This is a God's temple, bait suci Yerusalem dan yang satu that's a Gentile temple. iya bait suci bangsa lain. Okay? Then God told John that you measure God's temple, Dan Yesus menyuruh Yohanes untuk mengukur but bait suci Yerusalem. do not measure Gentile temple. Tetapi Tuhan mengatakan kepada Yohanes, jangan mengukur bait suci bangsa lain ini. Which means that, during this time,
already this temple was built already. Ya, itu berarti di tengah-tengah masa 7 tahun kesusahan besar ini, bait suci Yerusalem atau bait suci Allah sudah harus didirikan. Would you read Ya, 11? Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut: bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Okay. Now we theologians, out of these two verses, we interpret there are two temples sitting together. Iya, para peneliti Alkitab menafsirkan kedua ayat ini bahwa akan ada 2 bait suci. Which means before 7-year tribulation, before 7-year tribulation, temple should be rebuilt someplace. Temple should be rebuilt. Itu berarti bahwa sebelum 7 tahun kesusahan besar, bait suci sudah harus didirikan. But now, how can we build Jewish temple here along with Muslim temple? Tetapi sekarang bagaimana mungkin kita bisa mendirikan bait suci Allah berdampingan dengan masjid Islam, Masjid Al-Aqsa ini, Masjid Kubah Batu? We have to obtain Muslim permission. Iya, kita harus mendapatkan izin dari Muslim. And Muslims have to give permission to Jewish people. Dan orang Muslim harus memberi izin kepada orang Yahudi. Now, how can we receive a permission from Muslims? Ya, bagaimana kita bisa mendapatkan izin dari orang Muslim? Now, this kind of permission preparation already had begun for many years. Iya, persiapan untuk mendirikan bait suci telah dilakukan selama bertahun-tahun. Now, today, religious pluralism, is the key teachings for embracing all other religions together. Ya, hari ini pluralisme agama adalah pengajaran yang penting untuk merangkul agama-agama lain. Now today, under the leadership of Roman Catholic, they already proclaim Muslims, your Allah and our Allah, the same Allah. Saat ini di bawah kepemimpinan Gereja Katolik Roma menyatakan bahwa Allah yang disembah oleh orang Muslim dan Allah yang disembah oleh orang Kristen adalah sama. And you don't have to change your religion to be saved. You stay where you are and you will go to true Allah. We, Roman Catholics, we will go to true Allah. Yeah. Same Allah. Ya, orang-orang Kristen Katolik Roma atau pemimpin-pemimpin Gereja Katolik Roma mengatakan kepada agama lain bahwa agama-agama lain tidak perlu mengubah agama mereka. Mereka tidak perlu menjadi percaya kepada kekristenan untuk diselamatkan atau untuk masuk surga. Mereka mengatakan bahwa agama lain dan agama Kristen itu sama. Now Roman Catholic Pope already had visited many times Muslim mosque and met top Muslim leaders. About this, they became very good friends now. Ya, pemimpin Gereja Katolik Roma yaitu Paus sudah bertemu dengan pemimpin tinggi
Islam dan mereka mempunyai hubungan yang baik. And also, Roman Catholic visited the Jewish leaders many times, say, your God and our God are the same. Selain itu, pemimpin gereja Katolik Roma juga sudah bertemu dengan pemimpin agama Yahudi dan berkata bahwa Allah yang kalian sembah, Allah yang kalian percayai dengan Allah yang kami percayai itu sama. So now, also Roman Catholic Pope invited and Dalai Lama, you know Dalai Lama? And all other Hindu top leaders, and telling them that you and us, we are the same brother and sisters. Dan saat ini pemimpin Katolik Roma yaitu Paus mengundang Dalai Lama dan juga para pemimpin agama Hindu dan Paus mengatakan bahwa agama kita sama. So everything information, detailed information is in my book called Original Religion. Iya, kalau Bapak Ibu Saudara mau mendapatkan informasi lebih dalam tentang topik ini, saudara bisa membaca buku yang saya tulis yang judulnya Asal Usul Agama-Agama. Have you received my book? Apakah ada di antara saudara yang sudah menerima buku saya Asal Usul Agama-Agama? Would you raise your hand? Tolong angkat tangan. Not many. Iya, tidak banyak. Half of this. Iya, sekitar You separuh. have to distribute many books. Okay. Now, Iya, Bapak Ibu Saudara bisa yang mau mendapatkan buku ini bisa menghubungi Bapak Pendeta Budiono, perwakilan AMI Indonesia. Oh, masih ada sisa. Pak Pendeta Aeng mengatakan masih ada sisa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau mendapatkan buku Asal Usul Agama-Agama bisa menghubungi Pak Pendeta Aeng. now, you visit website today. Iya, You visit website. ya, saudara bisa mengunjungi situs web. You visit website, and then you enter the third temple rebuilt. Third temple. Jadi saudara mengetik bait suci yang ketiga. Then you will see Roman Catholics are now working very hard with the Muslims to rebuild the temple on this place. Ya, saudara akan menemukan bahwa gereja Katolik Roma sedang bekerja sama dengan Muslim untuk membangun bait suci ini. Now, today, Turkey government, Turkey president, okay, Turkey president officially declared that he will make arrangement, okay, between Muslims and Jews and Christians agreed to build a temple right here. Turkey government now arranging that. Iya, saat ini pemerintah Turki atau Presiden Turki sudah mengatur pertemuan antara Muslim dan orang Yahudi dan juga orang Kristen supaya bisa mendirikan bait suci ini. Now, Turkey government now asking Russian President Putin, okay, to help, okay, to build the temple right here. Oh, saat ini Presiden Turki meminta Presiden Rusia yaitu Putin untuk membantu mendirikan kembali bait suci. Now it's working. You see, I found it out from website. Iya, saya sendiri juga bisa menemukan membaca di internet. Internet. You enter internet your handphone. Iya, saudara bisa mencari informasi lewat internet. So now, in order to have a peace, Putin, American president, Roman Catholics, all Muslims, all these people, they have to agree in building temple here. Iya, demi kepentingan perdamaian dunia, makanya saat ini pemerintah Amerika Serikat dan juga para pemimpin negara-negara Muslim mereka setuju untuk mendirikan bait suci di sini. So pretty soon, the temple, there will be a news that Jerusalem temple will start. Karena itu tidak lama lagi akan ada berita bahwa bait suci Yerusalem akan didirikan.
But Israeli government has everything ready. Iya, dan saat ini pemerintah Israel sudah mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk mendirikan bait suci. It built very fast. All materials are ready. Iya, semua perlengkapan yang dibutuhkan sudah disediakan oleh pemerintah Israel. Then upon the completion of the temple, Muslim top leader will conduct a service, Muslim service in the Jewish temple. Ya, dan setelah mereka nantinya selesai mendirikan bait suci yang ketiga ini, para pemimpin agama Islam akan ada di bait suci ini. Mereka juga akan melakukan ibadah mereka di dalam bait suci. And Roman Catholic bishops conducting a service there. Iya, dan pemimpin gereja Katolik Roma, uskup juga akan mengadakan kegiatan ibadah mereka dalam bait suci ini. And Protestant denomination leaders will do the same. Dan para pemimpin gereja-gereja Protestan juga akan beribadah di bait suci ini. And Buddhist, the Dalai Lama is going to preach the. Dan pemimpin agama Buddha Dalai Lama juga akan beribadah di bait suci ini. And the Hindu high man come and then do this. Iya, dan petinggi-petinggi agama Hindu juga akan beribadah di bait suci ini. And Jewish people, their rabbis coming and doing this. Dan guru-guru agama Yahudi juga akan beribadah di dalam bait suci ini. Because they all believe pluralism. Karena mereka semua percaya pluralisme agama. Jesus predicted that will come. Yesus sudah terlebih dahulu menubuatkan bahwa hal ini akan terjadi. In verse 15. Dalam Matius pasal 24 ayat 15. And starting verse 16, here 17, that when you see this, then you pack yourself. When you see that, you read it. Iya, Matius pasal Matthew 24:16. Matius 24 ayat 16. You just read 15 and remain 16. Matius pasal 24 ayat 15 16. Jadi apabila kamu melihat, Read 15 first. yes. Jadi ayat 15 dan 16. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca yang dalam memperhatikannya. Ayat 16. Maka orang-orang yang di Judea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Continue. Ayat 17, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Continue. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Continue. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Continue. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. You see, when you see this worship, this kind of worship now is in the temple inside, then you pack yourself. Now, 7-year tribulation will begin. World War III will begin all of a sudden. Iya, dan Yesus memperingatkan murid-muridnya atau umatnya, ketika kamu melihat ini terjadi, bersiaplah untuk menyingkir. Karena masa 7 tahun masa kesusahan besar akan terjadi. So, second coming of Jesus, is that far away? Apakah kedatangan Yesus yang kedua masih lama? Very, very near. Ya, sudah sangat-sangat dekat. So you have to prepare for that. Karena itu saudara harus mempersiapkan diri. Don't worry about money, about business, about your family. Okay, God will take care of that. Ya, jangan khawatir tentang kebutuhan keuangan, usaha, dan juga yang lain. Tuhan akan mencukupkan kebutuhan saudara. You seek first the kingdom of God and His righteousness. Iya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amen. I have spent 2 days with you to tell you this. Iya, saya telah menghabiskan waktu selama 2 hari untuk menjelaskan ini.
That's my conclusion. Ya, ini adalah kesimpulan dari pengajaran saya. I believe Jesus will come very soon. That's why I am 74 years old man. I'm still running around. Ya, saya sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus akan datang dengan segera. Karena itu walaupun saya sudah berumur 74 tahun, saya masih berkeliling dunia untuk memberitakan Injil. I am not here to entertain your ear. Ya, saya tidak datang ke tempat ini untuk memuaskan telinga Bapak Ibu Saudara. I am here to give you warning that Jesus is coming. Saya datang ke tempat ini untuk memperingatkan saudara bahwa Yesus akan datang dengan segera. But Jesus said here later that it is like the Noah's time. He said, Tetapi kalau kita melihat selanjutnya, Yesus berkata bahwa pada saat kedatangannya, sebelum kedatangan yang kedua, akan seperti pada masa Nuh. not many people will prepare. Tidak banyak orang Kristen yang akan mempersiapkan diri. Many people say, I am busy. Banyak orang Kristen akan mencari alasan. Mereka mengatakan, oh saya sibuk. Jesus said that it will be just like a Noah's time. Yesus mengatakan bahwa pada masa kedatangannya itu akan seperti pada masa Nuh. Very few Christians will prepare for it. Hanya sedikit jumlah orang Kristen yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Yesus yang I kedua. pray that you all be part of a Noah family. Saya berdoa agar Bapak Ibu Saudara di tempat ini sama seperti keluarga Nuh pada masa perjanjian lama. Because of Noah, his wife and his daughters and son-in-laws got raptured. Iya. Got rapture. Because of Noah, okay, all the family went into Noah's ark. Iya, disebabkan iman Nuh kepada Tuhan, seluruh keluarganya diselamatkan dari air bah. Because of you, your children, your spouse will be raptured. Karena iman saudara, anak-anak saudara, pasangan saudara akan terangkat pada kedatangan Yesus yang kedua. Okay? Don't worry about your family. Jangan khawatir tentang keluarga saudara. Worry about yourself. Jangan khawatir tentang diri saudara. God will take care of your family. Tuhan akan menjaga keluarga saudara. Think of Noah. Ya, pikirkan tentang Nuh. Let us pray. Mari kita berdoa. Our Lord Jesus, Tuhan kami Yesus Kristus, would you anoint each one of us? kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang ada di tempat ini. Give each one of us the blessings that where you gave Noah blessings, Berilah kami berkat seperti berkat yang kau berikan kepada Nuh, so that all our family members will be raptured by you. sehingga semua anggota keluarga kami akan terangkat pada waktu kedatanganmu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin. Amin. Amen.